Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bumi Misteri. Bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia. Beberapa waktu yang lalu, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia, merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Ada beberapa hal yang ikonik di pikiran kita, sehingga selama Hari Raya Lebaran, yaitu mudik, ketupat, hingga petasan. Meski tak jarang memakan korban, petasan tetap menjadi primadona bagi sebagian kalangan masyarakat. Namun, naasnya, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 1434 Hijriah atau pada bulan Agustus tahun 2013, sebuah kejadian tragis menimpa beberapa orang di Pemalang karena menyalakan sebuah petasan rakitan yang memiliki ukuran raksasa. Lantas, seperti apakah kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Dan selamat datang di channel Bumi Misteri, bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia. Di bulan Ramadan, bermain petasan merupakan hal yang biasa. Di bulan Ramadan, bermain petasan merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan juga sudah menjadi budaya turun-temurun dari membeli petasan berukuran kecil di warung-warung, hingga ada juga yang membuatnya sendiri dengan ukuran yang tidak wajar. Banyak orang yang tak menghiraukan larangan bermain petasan walaupun pernah ada korban, tak membuat anak-anak itu takut bermain bahan peledak ini. Ada tragedi yang cukup menggemparkan, yaitu cukup terkenal karena detik-detik meledaknya mercon yang sempat terekam kamera. Tragedi ini terjadi di salah satu desa di Pemalang, Jawa Tengah, yaitu Desa Demangan Semingkir, di mana desa tersebut memiliki adat yang bisa dibilang sangat luar biasa. Setiap bulan Ramadan, warga setempat selalu melakukan jalan pagi setelah sholat subuh. Jalan pagi yang selalu mengarah ke Desa Wisnu, yaitu desa yang bersebelahan dengan Desa Semingkir. Jalan pagi ini biasanya untuk menghirup udara segar, serta melihat pemandangan yang indah dari ketinggian. Namun, tidak hanya berjalan pagi saja, warga desa Semingkir juga mempunyai adat yang bisa dibilang cukup berbahaya, tapi tetap dilestarikan, yaitu budaya yang dikenal dengan perang petasan. Perang petasan ini yang dimaksud bukanlah perang sungguhan, tetapi perang adu gengsi antara RT 1 dengan RT lainnya untuk menunjukkan mana petasan yang suaranya lebih lantang atau lebih kencang. Dan biasanya puncak dari perang petasan selalu berada di akhir puasa atau sebelum malam takbiran. Tapi pada tahun 2013 terjadi sebuah tragedi yang tak dapat terlupakan oleh warga setempat. Sebuah euforia pada kala itu malah berakhir dengan petaka. Malam sebelum tragedi itu terjadi, pihak kepolisian sudah melakukan razia ke setiap rumah-rumah warga yang dicurigai sebagai pembuat petasan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang membuat petasan raksasa. Namun nyatanya, ada beberapa warga yang sudah mengetahui hal tersebut, sehingga mereka langsung menyembunyikan petasan raksasa yang sudah mereka buat. Sekitar pukul 7 pagi, ribuan warga sudah berkumpul di Nabuh, yaitu lokasi tempat perang petasan dilakukan. Dikarenakan antusias warga yang membludak, pihak kepolisian yang tidak banyak pun juga tidak sanggup membubarkan warga yang begitu ramai, dan lebih memilih untuk melakukan pengamanan agar acara berjalan langsung dengan lancar. Dan acara pun lancar seperti biasanya. Sempat menduga acara sudah selesai, warga setempat pun mulai meninggalkan lokasi tersebut. Tapi tiba-tiba langkah warga terhenti setelah terdengar suara sorakan yang cukup kencang dan juga ramai. Ternyata muncul segerombolan warga pemuda yang datang dari arah semak-semak dengan membawa sebuah petasan raksasa yang dibalut dengan kertas berwarna keemas-emasan. Menurut sumber dari mulut ke mulut, tinggi petasan tersebut mencapai 1,5 meter dengan diameter 20 cm.
warga pun bersorak-sorak, seolah-olah tidak sabar untuk melihat dan mendengarkan petasan raksasa itu. Karena petasan raksasa itu hasil pembuatan mereka. 3 pemuda yang menggotong petasan tersebut sempat berfoto-foto nih bro, dengan petasan raksasanya sebelum dinyalakan. Pemuda pertama dengan berjaket hitam, kemudian pemuda kedua dengan kemeja merah, dan satunya lagi dengan sweater berwarna biru. Dilihat dari video yang diunggah akun YouTube Nur Salih pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013. Tak lama petasan itu pun dinyalakan. Baru sepersekian detik setelah dinyalakan, kertas pun berhamburan dan asap menyebar ke segala penjuru. Suara tersebut benar-benar sangat keras, bahkan suaranya bisa terdengar sampai berpuluh-puluh meter dari lokasi tersebut. Tapi naasnya, ledakan itu muncul sangat besar dan juga terlalu cepat, hingga membuat para pemuda penyulut api belum sempat menghindar dan membuat mereka semua terlempar di sekitaran petasan. Pria berjaket hitam sempat lari terlebih dahulu beberapa milidetik sebelum petasan meledak, sehingga dampak yang diterimanya tidak terlalu parah. Namun, kedua temannya yang terlambat berlari dan terkena impact secara langsung yang jauh lebih besar. Setelah ledakan, pria berjaket hitam itu mampu berdiri dan tidak mengalami luka yang serius. Tapi, di sekitaran kumpulan asap tebal, muncul bayangan seseorang pemuda yang merangkak tertatih-tatih dengan keadaan kaki yang sudah hampir terputus. Ia adalah pemuda berbaju merah, dan seorang pemuda lainnya yang juga ikut terlempar, terkapar di semak-semak, sampai tidak sadarkan diri. Hal itu bisa terjadi mungkin karena sumbu untuk menyalakan petasannya terlalu pendek. Sontak warga yang menonton pun heboh dan juga berteriak. Bahkan banyak warga sampai menangis histeris. Melihat kejadian itu, terlihat orang-orang di sekitar langsung membawa pemuda tersebut ke dalam sebuah mobil bak terbuka untuk segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian pun melakukan olah TKP untuk mencari informasi apakah kejadian tersebut benar-benar merupakan kecelakaan atau ada faktor kesengajaan. Tragedi petasan tersebut memakan 2 korban dan hingga membuat salah satu korban meninggal dunia. Menurut beberapa sumber yang didapat, korban yang baju merah yang saat itu terkena ledakan dikabarkan masih hidup hingga saat ini. Dan informasi yang didapat dari ibu korban sehat. Alhamdulillah sudah sehat, kata Ibu Ipan yang selamat dari maut. Ibu Ipan juga mengatakan bahwa anaknya sempat memakai kaki palsu meskipun tidak nyaman saat dipakai. Ibu Ipan juga menceritakan kejadian tragis tersebut. Kronologinya, si Toto, yaitu yang menyalakan petasan jumbo. Terus, Ipan yang menutupi agar api tak kena angin. Saat itu, mereka juga memakai korek gas, jadi tak terlihat saat sumbu sudah menyala. Sedangkan si Amin, ia adalah kakaknya. Dia lari duluan, dan saat Amin lari itulah ledakan besar terjadi dan membuat Ipan serta temannya terkena ledakan petasan yang mereka buat. Ipan terpental dan jatuh di depan kakaknya, dan saat itu juga Ipan masih sadar, kata sang ibu. Kondisinya tentu saja sangat memprihatinkan karena ia sampai kehilangan satu kaki kanannya. Ibu tak tahu kalau Ipan sudah dinaikkan ke dalam pick up dengan keadaan penuh cairan merah. Diceritakan juga bahwa Ipan sempat nyaris kehabisan cairan merah dan membuat banyak transfusi cairan merah. Ipan juga menjalankan operasi sebanyak 3 kali dan memerlukan waktu untuk sembuh selama 1 bulan 3 hari, ujarnya. Atas kejadian tersebut, akhirnya pemerintah setempat melarang adanya adat perang petasan yang sudah turun-temurun di kampung itu. Namun di sini, warga juga meyakini bahwa
10 atau 20 tahun yang akan datang, tradisi perang petasan pasti akan ada lagi. Nah, inilah kisah tragis yang terjadi akibat tradisi menyalakan petasan yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Semoga dengan kejadian ini kita bisa mengambil pembelajaran dan juga kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Saya sendiri secara pribadi nih, menolak adanya menyalakan petasan rakitan raksasa. Selain berbahaya dan juga menghambur-hamburkan uang, hal itu juga mengganggu warga sekitar, terlepas dari segala risiko yang terjadi. Salah satunya adalah yang baru saja kita kisahkan ini. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua like, komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini lebih bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru. Sampai berjumpa lagi di kisah selanjutnya, tentunya di channel Bumi Misteri. Bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia.